beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes, yes, yes. Haleluya. Ibadah doa puasa sehati Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Purna 1 Bekasi, Selasa 21 Oktober 2025. Bersama-sama hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Ibadah ini dilaksanakan dalam nama Bapa di surga pencipta langit dan bumi, di dalam Putra Bapa Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja semesta. Amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan Yesus, kita bisa mengikuti ibadah doa puasa pada pagi menjelang siang hari ini. Kita satukan hati untuk memuji meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita berdiri, kita akan satu pujian memuji nama Tuhan. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus telah berkata. Terpujilah nama
di surga. Berikanlah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang yang indah ini Bapak. Kami datang untuk menaikkan puji syukur padamu, untuk menyembah dan meninggikan kemuliaan nama-Mu yang indah. Sungguh indah apapun yang Kau berikan kepada kami, Kau selalu membuat yang terbaik. Aku dapat pergi menjauhi orang yang suci, Kau
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan hari ini kami bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus dalam ibadah doa puasa saat ini. Kami mohon ampun atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar perlindungan Tuhan Yesus sempurna di dalam gereja ini, di dalam GBI Kudus, dalam keluarga kami, dalam roh jiwa tubuh kami. Biarlah Tuhan lawat kami, Tuhan bersihkan kami, Tuhan Yesus yang membasuh kami dengan kuasa darah yang kudus, sehingga kami dilayakkan untuk masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Terima kasih Bapa, sedang kami akan baca firman Tuhan dari Matius 22. Dan setiap firman yang ditaburkan menjadi benih yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap hati kami menerima firman-Mu di tanah hati yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap, serangan-serangan si jahat kami hancurkan, kami usir, kami tolak, patahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus tidak boleh berkuasa atas kami, tidak boleh berkuasa atas gereja ini, tidak boleh berkuasa atas gedung ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah malaikat Tuhan berjaga-jaga, bahkan Tuhan Yesus sendiri hadir di dalam gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Tuhan Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semua itu telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana kamu masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan.
Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Tuhan Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Tuhan Yesus lalu pergi. Bersama-sama pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Tuhan Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggal istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristri dia. Tuhan Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat surga." Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Allah bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah yang hidup. Orang banyak mendengar itu takjub akan pengajaran Tuhan Yesus. Amin. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Tuhan Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bersama-sama hubungan antara Tuhan Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kata Tuhan Yesus, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepada Tuhan Yesus, "Anak Daud." Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menjadi tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula?
Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab Tuhan Yesus, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami selalu mendapat kesempatan untuk duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, seperti Maria menantikan firman-Mu, menantikan pengajaran-Mu, menantikan jamahan-Mu ya Tuhan Yesus. Kamilah murid-murid-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menggenapi firman-Mu di doa puasa ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama kami saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus jauh lebih rindu kepada kami daripada kami rindu kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berharga di mata-Mu, kami menjadi anak Bapa, kami menjadi sahabat Tuhan Yesus, kami menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi telinga kami, urapi pikiran dan hati kami, supaya firman yang ditabur jatuh di tanah yang baik, berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Kacamata deh. Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Udah dapat? Yuk kita baca sama-sama. Ya, yang di rumah dibuka mute-nya aja nggak apa-apa. Yakobus 2 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan Yesus. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Amin. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, kita bersyukur bahwa kita menjadi orang-orang yang punya iman dan sekaligus punya perbuatan. Ya, ada begitu banyak orang percaya cuma iman saja. Yang penting aku percaya sama Tuhan Yesus, selesai. Enggak gitu, saudara. Ya, sebab iman itu harus dibuktikan dari perbuatan-perbuatan kita. Dari tindakan-tindakan kita akan bisa melihat bahwa kita punya iman atau tidak punya iman. Nah, nanti membedakan orang punya iman dan orang yang tidak punya iman adalah ketika ada masalah datang, ya, orang yang punya iman dan perbuatan akan tetap tegar, akan tetap berdiri, ya, akan tetap teguh, ya. Sedangkan orang yang tidak punya perbuatan walaupun dia punya iman katanya, ya, maka tindakan-tindakannya tidak seperti yang Tuhan inginkan, ya. Jadi apa yang dikerjakan tidak seperti firman Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita terus bergerak, terus beraktivitas dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya.
Kalau ada lagu tadi yang saya setel gitu, walaupun gunung tidak berpindah, ya, tetapi aku tetap percaya. Saudara, firman Tuhan dia bilang gimana? Kalau nyanyi itu tadi bilang, walaupun gunung tidak berpindah, aku tetap percaya. Firman Tuhan gimana? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung ini, ya kan? Dan dia akan taat kepadamu. Jadi sebenarnya yang dikatakan bahwa walaupun gunung itu tidak berpindah, itu perkataan iman apa enggak ya? Enggak. Ya, dia pakai pikiran, mana mungkin gunung bisa pindah. Loh, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, saudara. Ya, saudara di Kairo, ya, di Kairo ada namanya apa tuh? Ya, orang ditantang, namanya Patrick Abraham. Ya, hamba Tuhan ini ditantang, ayo buktikan bahwa gunung ini bisa pindah ke sana. Ya, nanti kalau nggak pindah, kalian semua akan dibunuh atau diusir keluar dari Mesir. Lalu Patrick Abraham itu mengajak umat itu berpuasa seperti puasa Esther, 3 hari 3 malam mereka nggak makan. Mereka berdoa terus, saudara. Di detik-detik terakhir, saudara, ternyata terjadi gempa yang luar biasa. Saudara sekarang tahu kan, gempa itu ada yang ke atas ke bawah, ada yang geser gini, ada yang bergelombang begitu. Ternyata gempa itu begitu besar dan gempa itu bergelombang sehingga gunung itu bisa pindah, saudara. Sejauh 3 km loh, jauh loh 3 km. Ya, 3 km itu dari sini ke rumah saya kali itu. Ya, gitu pindah. Nah, saya nggak tahu ini cerita legenda atau fakta sejarah. Sebab sejarah tidak menulis, tapi fakta legenda menulis bahwa kejadian itu terjadi pada tahun 969. Ya. Dan di sana ada namanya gereja yang dibangun di situ. Ternyata memang gereja di situ dekat tempat sampah. Makanya gereja sampah dinamakannya, saudara. Ya, karena dekat tempat sampah. Ya, kalau di sini gereja dekat lapangan futsal. Ya. Nah, saudara, ternyata memang ya iman itu harus tetap teguh. Karena walaupun ya kita nggak bisa melihat, tetapi kita tetap percaya bahwa kalau punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Amin. Ya, jangan berkata walaupun dia nggak berpindah, aku tetap beriman. Enggak, firmannya tetap katakan berpindah. Ya, kita mau percaya mana nih? Nah, kita mau percaya walaupun kita tidak melihat dengan pikiran kita, dengan mata kita, tapi kita percaya dalam hati kita bahwa perkataan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Ya. Nah, ternyata gunung itu bisa diumpamakan adalah masalah-masalah kita. Masalah-masalah kita bisa pindahkan, saudara. Pindahkan kemana? Ke tangannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, suruh datang, bawa bebanmu kepada Tuhan Yesus, bawa gunung masalahmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan Yesus berjanji akan menggantikan beban kita yang berat itu dengan beban yang ringan yang dari Tuhan Yesus. Ya, beban yang berat itu, saudara, soal ekonomi, soal keluarga, soal masalah, soal banyak hal, saudara. Tapi beban yang ringan itu adalah, ada yang tahu kira-kira apa beban yang ringan? Beban yang ringan itu adalah ketika kita beribadah. Ya, ini juga beban sebenarnya bagi tubuh kita, beban kan, tubuh kita maunya jalan-jalan, ya kan, maunya santai-santai. Nah, itu jadi beban, tapi beban yang enak kata Tuhan Yesus kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Beban yang lain apa? Ketika kita baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, tambah hari kita tambah kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita mengucap syukur jemaat kita ya banyak yang kuat.
Walaupun masih satu dua orang nih nggak baca Alkitab, ya, karena mereka nggak mau laporan. Udahlah saya baca Alkitab tapi nggak usah laporan. Kalau gitu sih saya nggak percaya baca Alkitab, saudara. Ya, benar, ya kan? Kenapa nggak mau laporan begitu kan? Supaya kita bisa pantau satu dengan yang lain. Nah kalau nggak baca Alkitab, saya sih lihat baca Alkitabnya apa nggak baca Alkitabnya begini. Hidupnya itu terombang-ambing nggak? Hidupnya itu terus penuh dengan duka cita nggak? Kalau orang nggak baca Alkitab, hidupnya penuh dengan duka cita. Kenapa? Kan banyak persoalan dalam hidup kita kan? Persoalan diri sendiri, mungkin soal penyakit, soal pekerjaan, juga mungkin persoalan keluarga, ditambah lagi persoalan keluarga ya, hubungan keluarga kurang bagus. Kemudian hubungan apa lagi? Banyak sekali saudara yang menyebabkan orang itu berduka cita, orang itu letih lesu, berbeban berat. Tetapi kalau kita ya beriman pada Tuhan Yesus, baca Alkitab tiap hari, terus sungguh-sungguh, maka pasti kita berakar, bertumbuh dan berbuah, pasti itu saudara. Ya, nggak mungkin nggak. Kalau kita rajin, setia baca Alkitab, pasti berakar, bertumbuh dan berbuah. Kalau kita rajin setia ke gereja, kita pasti berakar, bertumbuh dan berbuah. Kalau kita rajin pelayanan, pasti kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, akibatnya saudara, kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang bebannya ringan. Ya, beban kita berat semua kan? Tapi karena kita ada di dalam Tuhan Yesus, jadi ringan. Ya, Tuhan ambil beban kita, Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan memberkati kita, Tuhan membuat kita dahsyat. Ya, tadi Ibu Gembala bercerita, ya, waktu dia masih remaja ada orang-orang bernubuat gitu kan, kamu mainnya di gereja mulu, mau jadi raja gereja apa? Ya, memang akhirnya jadi raja di gereja, bukan raja gereja, raja di gereja. Kamu itu cari Tuhan terus gitu kan, ya, kok kamu tidur tuh bantalnya mental terus katanya. Katanya kalau orang Jawa kalau tidur bantalnya mental terus itu nanti mau menjadi orang yang ternama gitu, saudara. Ya, jadi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, saudara, ternyata memang dulu Ibu Gembala waktu remaja, walaupun belum Kristen, tapi dia senangnya mainnya di gereja, ya, ikut ibadah di gereja gitu kan. Nah, jadi ya Tuhan perhitungkan semua, saudara. Ya, kita juga akan melihat bahwa nanti kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, Tuhan janji anak cucumu diberkati, anak cucumu tidak meminta-minta. Jadi kalau kita sayang sama anak, sayang sama cucu, cari Tuhan Yesus sungguh-sungguh, nanti mereka dipelihara oleh Tuhan Yesus. Ya, Dia yang berjanji adalah Dia yang setia. Nah, untuk itu saudara, mari kita tingkatkan perbuatan-perbuatan kita yang membuktikan iman kita. Ya, contohnya lagi saudara, kalau kita hidupnya penuh sukacita, ya kan, kita nggak mau kalah dengan keadaan, kita tidak mau kalah dengan situasi dalam hidup kita tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus, saudara, maka kita akan mengalami iman kita terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya. Nah, dari iman yang berbuah itu, saudara, kita boleh menjadi berkat. Berkat bagi diri sendiri, kita sehat. Amin. Contohnya ya, banyak orang Kristen tidak mengimani Markus 16 ayat 17. Ya, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, orang Kristen yang tidak mau berbahasa yang baru itu sangat kasihan sebenarnya, sebab bahasa yang baru itu adalah senjata pamungkas. Jadi kalau orang berperang itu senjata tercanggih, ya, yang bisa mengalahkan musuh, yaitu siapa? Setan. Jadi kalau orang Kristen tidak mengusir setan, tidak menyembah di dalam roh, tidak berbahasa roh, dia menjadi orang yang lemah. Dia berperang tetapi tidak pakai senjata, ya, gampang dijatuhkan, gampang kena penyakit, ya kan, gampang kena masalah yang besar.
Tapi kalau kita mengimani, melakukan, percaya pada perkataan firman Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kita harus mengusir setan, ya. Coba kapan-kapan Arum survei itu sama orang-orang di sekitar situ yang Kristen-Kristen. Gimana, kamu ngusir setan nggak? Ya. Coba Ibu Kris cek sama anaknya tuh, sama Septo ngusir setan nggak? Misur dia, puji Tuhan. Hah? Waktu di sini pernah di sini soalnya ya. Tapi kalau nggak pernah di sini nggak ngusir. Wong saya 33 tahun jadi orang Kristen nggak pernah ngusir setan kok. Bahkan ada seorang doktor ya saudara, jadi S2 dia. Waktu itu cerita sama saya, Pak Pendeta, katanya setan nggak usah diusir, nggak usah diusik, nggak usah nggak usah diganggu. Mereka nggak ganggu kita. Lu siapa bilang? Setan kerjanya ganggu kok. Setan kerjanya pencuri, yaitu setan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, jadi kalau nggak diganggu pun dia ganggu kita. Ya, dia pengen menghancurkan kita. Makanya Tuhan Yesus kasih senjata pamungkas, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, untuk itu kita mengucap syukur saudara bahwa kita di gereja ini memperhatikan semua firman yang Tuhan tabur di sini, yang kita baca saudara. Seperti menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kalau menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, kita murid nggak? Pasti murid, nggak mungkin nggak murid terus memuridkan orang, ya. Jadi kalau kita menjadi murid, saudara, berarti kita belajar dari Tuhan Yesus segala sesuatunya, sehingga apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita bisa lakukan dengan iman, dengan percaya kita bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat di udara. Ya, nah itu sebabnya Tuhan Yesus memakai kita sebagai alatnya untuk membela Indonesia ini. Ya, kami ada komunitas Pray for Indonesia, berdoa untuk Indonesia. Ya, kami nggak ragu-ragu, walaupun jumlah kami nggak sampai 20 orang, ya, tetapi kami percaya bahwa yang kita doakan itu kita menggunakan kuasa Tuhan Yesus yang lebih daripada apapun juga. Jadi walaupun jumlah kita nggak banyak, termasuk doa puasa kita nggak banyak saudara, tapi kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka doa itu menjadi doa yang berkuasa. Dan nama Tuhan Yesus yang ajaib. Kita beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kita mengucap syukur di gereja ini kita dimuridkan oleh Tuhan Yesus, diberikan senjata-senjata, cara-cara pamungkas, ya, supaya kita bisa menang atas segala sesuatu. Contoh, ya, kayaknya yang baru melaksanakan Mazmur 91 baru GBHT Kudus deh kayaknya ya. Yang tentunya yang diubah begitu kan. Kalau Mazmur 91 kan itu zamannya Daud. Ya, Tuhan Yesus belum datang ke dalam dunia. Tapi yang kita ubah sekarang ini ada Mazmur 91 zaman sekarang, zaman now, zaman anugerah, zaman Tuhan Yesus yang bekerja, zaman Tuhan Yesus yang sudah menang, zaman Tuhan Yesus yang sudah selesai, ya. Itu sebabnya agak berbeda sedikit, ya, tetapi tidak menyalahi, ya, karena Tuhan yang waktu dulu adalah Tuhan Yesus juga. Cuma waktu itu Tuhan Yesus belum datang ke dalam dunia, tetapi sekarang sudah datang ke dalam dunia, maka Tuhan yang ada di perjanjian lama itu adalah kita tulis Tuhan Yesus. Dan ternyata memang luar biasa saudara. Ya, Mazmur 91 itu sungguh-sungguh menjadi judulnya apa? Dalam perlindungan Tuhan. Kita betul-betul dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kalau kita sakit pun sakit-sakit biasa saja. Ya, nggak sampai yang berat-berat. Ya. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan firman Tuhan Yesus yang menjadi pelita bagi kaki kita, jadi terang bagi jalan kita kekurangan hikmat daripada Tuhan Yesus, akibatnya saudara, hidup kita ini, hidup manusia itu menjadi letih lesu, lemah lunglai, ya, menjadi hidup yang sangat berat. Ya, tanjab syukur, yuk kita tetap
bertindak dalam iman. Ya. Jadi kalau Tuhan tabur di tempat ini ada pengajaran, mari kita bertindak dengan iman. Ya, kalau Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita mesti menjadi murid Tuhan Yesus, mari kita melangkah dengan iman. Kalau Tuhan Yesus memberikan Mazmur 91, mari kita lakukan dengan setia. Kalau Tuhan Yesus memberikan senjata juga untuk menghindari masalah yang berat dalam hidup kita melalui doa Bapa kami, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab apa yang Tuhan Yesus berikan pasti hebat, ya, pasti luar biasa. Jadi kita jangan berhenti, saudara, untuk tidak melakukannya. Nah, tetapi ingat, iblis itu tidak tinggal diam. Ya, dia mau coba tarik pelan-pelan. Kalau berhadapan dengan orang percaya, iblis pasti kalah. Tapi kalau dia tipu orang percaya, kalau orang percaya tidak baca Alkitab, tidak bergaul intim dengan Tuhan Yesus, orang percaya gampang ditipu sama iblis, sehingga jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kita tetap berpegang pada Tuhan Yesus, dan ternyata saudara, hidup yang paling penting adalah memuliakan Tuhan Yesus. Bukan cari jiwa loh. Jangan salah, banyak kan gereja yang utama cari jiwa. Enggak, cari jiwa itu penting juga, tapi tidak yang terutama. Yang terutama adalah memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan Tuhan Yesus, bukan cari jiwa. Amin. Nanti ketika kita meninggikan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus izinkan, jiwa-jiwa itu datang. Apabila anak manusia ditinggikan, kata Tuhan Yesus, dia akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Amin. Ya, jadi kita nggak usah kecil hati, saudara. Yuk kita meninggikan Tuhan Yesus terus saja, saudara. Jiwa-jiwa akan Tuhan kirim ke tempat ini. Tuhan akan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk menginjil. Amin. Ya, saya lagi berdoa, saudara. Sekarang saya mau mendapatkan Alkitab gratis yang kecil, Alkitab Gideon, ya. Itu Alkitab Perjanjian Baru dan Mazmur. Nanti kita bikin program, ya, bagaimana Alkitab itu kita bisa bagikan orang lain, tapi jangan salah. Jangan salah caranya, sebab kalau salah caranya kita bisa ditangkap polisi. Jadi kalau kita menyebarin bagi-bagi di jalan itu, kita ditangkap, saudara. Ya, tapi sekarang, saudara, kalau saudara pergi ke hotel tuh, lihat di laci hotel di kamar, kadang-kadang sudah ada Alkitab itu. Jadi pengunjungnya naruh di situ. Ya, orang mau baca mau enggak ya urusan dia kan. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, orang nginep di situ, begitu dia buka, loh ada buku nih, pasti Roh Kudus bilang, ayo baca. Ketika dibaca terjadi penginjilan, saudara. Ya, jadi penginjilan itu banyak cara, saudara. Atau saudara kalau misalkan nunggu bus di halte, Alkitab itu saudara coba baca. Siapa tahu Tuhan gerakan ada sebelahnya. Baca apa Bu? Baca apa Pak? Baca buku ini. Nah, bisa kita kasih kalau dia mau. Kalau dia mau, dia baca, dia bertobat. Saudara, sebenarnya orang-orang sepupu kita itu gampang bertobat kalau mereka mau baca Alkitab aja. Betul nggak? Ya, waktu baca Alkitab kan ketemu. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, dari ayat itu aja orang bertobat. Dari kejadian, dari Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah pada dunia, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, hidup yang kekal. Dari Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga di bawah kolong langit, hanya pada Tuhan Yesus saja. Nah, kalau itu yang terjadi sebenarnya banyak orang bertobat. Makanya saudara sepupu kita melarang orang pegang Alkitab, pegangannya dilarang, ya kan? Apalagi baca. Ya, kalau ketahuan di dalam tasnya ada Alkitab, ya, di keluarga mereka, oh itu jadi heboh yang luar biasa, ya. Karena ketika mereka pegang Alkitab, tidak baca Alkitab, Roh Kudus bekerja, ya, sehingga banyak orang bertobat.
Saya nggak tahu nanti penginjilan kita apa dari situ, terserah Tuhan Yesus lah saudara. Ya, tapi tetap ada perbuatan kita, perbuatan iman, ya, perbuatan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Jadi doa puasa kita juga harus bertindak dengan iman. Amin. Walaupun jumlah kita hari ini berapa? 6, 7 orang ya. Ini 5 kan? Ya 7, 8. Om Arija ada? Ya puji Tuhan. Ini ada nggak? Ya saya tadi ngebel lagi juga teman berdering saja. Ya nggak apa-apa saudara. Ya jadi berapapun yang hadir nggak masalah. Yang terpenting Tuhan Yesus hadir. Bagaimana cara Tuhan Yesus hadir? Kita rindu sama Tuhan Yesus. Ya kalau kan Tuhan Yesus maha tahu kan. Kalau dia lihat hati kita semuanya, hati yang rindu sama dia. Oh dia nggak tahan, dia pengen hadir, pengen memberkati kita, pengen mendengar doa syafaat kita, pengen membalas apa yang kita lakukan. Itulah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap juga ya dari sekretariat, jangan letih lesu ya, amin. Tetap semangat, amin. Ya tetap semangat karena kita ini ada untuk Tuhan Yesus. Bukan untuk manusia, bukan untuk jiwa-jiwa. Kalau jiwa-jiwa datang ya kita layani. Tapi yang terutama untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau kita untuk Tuhan Yesus pasti kita mengerjakannya dengan sukacita. Amin. Ya Ibu Kris juga tiap kali masak, ya kan? Untungnya hobi, saudara. Di samping hobi, dia merasa bahwa ini untuk Tuhan Yesus. Wah tambah semangat lagi. Amin. Ibu Gembala juga begitu, ngingetin orang-orang walaupun mereka kadang nggak datang nggak apa-apa. Tapi dengan mengingatkan itu, dia rindu untuk banyak orang memuliakan Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya saudara apapun yang kita lakukan bertindak dengan iman, ya, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan kita akan menjadi murid yang diberkati. Saya mendengar dari beberapa orang ternyata pendeta-pendeta itu diberkati pada waktu dia bawa firman. Jadi bukan jemaat yang diberkati, dia juga diberkati. Ya, karena apa? Firman itu pedang bermata dua, ya ke sini dan ke sana. Kalau ke sana dapat, apalagi ke sini yang lebih dekat. Selama pendeta itu juga buka hati, karena ada pendeta juga nggak buka hati, jaim. Ya, jemaat juga harus buka hati. Kalau buka hati, aku berdiri di muka pintu hatimu mengetuk. Kalau pendengar suaraku, buka hatimu, aku masuk mendapatkan dia. Ya, yuk kita pastikan bahwa iman kita adalah iman dalam perbuatan kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diberitahu oleh firman-Mu bahwa iman harus dilakukan juga dengan perbuatan, supaya iman kami tidak mati, supaya iman kami berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami tetap bergairah untuk memuliakan Tuhan Yesus, merindukan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mau 9 orang kita.
Jesus. Bisa di bisa di Iya harus ini dulu, share ini baru. So, ada tugas di online. Bawahnya aja coba. Sana yang bawah. Itu loh, bawahnya. Kadang aku udah bersihin tiap kali sering bersihin. Kamu ada itu? Ada itu nggak? Zoom. Kamu pakai itu aja, share screen kamu aja. Iya masuk Zoom. Fresh. Fresh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bisa. Oh, lemot banget kan. Share layar.
Kenapa nih? Udah ini aja deh, yang di sini aja kan. Di sini tetap jalan ya. Tetap. Udah nih bisa nih. Bisa. Puji bagi nama Tuhan Yesus ya, walaupun ada kendala, Tuhan Yesus menolong, ada solusinya. Saatnya kita akan membawa persembahan, kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapak selaku Dong. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa dalam hati bersukacita dan hati bersyukur. Kita naikkan lagu Bagai Raja. Amin. Aku ingin selalu berada di aku ingin selalu menemukan namamu di bawah sayapmu. Aku telah tinggal melintasi langit. Di bawah
kerajaanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah pada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk reformasi yang sedang terjadi di pemerintahan Indonesia, baik di legislatif DPR, di eksekutif pemerintah, dan di yudikatif peradilan. Kiranya mendapat tuntunan dari Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa menghentikan cara hidup yang koruptif di masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk hidup benar sesuai firman-Mu. Kami berdoa untuk pejabat publik atau orang yang memiliki kekuasaan, kiranya mereka tidak menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kiranya mereka tidak melanggar etika dan aturan, jadikan mereka orang yang berintegritas, jujur, dan adil. Sesuai firman Allah, bahwa Allah untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengucapkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia, kiranya selalu berdamai, perlindungan dari Tuhan Yesus dihindarkan dari malapetaka, tentang dianugerahkan kasih sukacita dalam sejahtera. Kami percaya kerajaan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Silakan Pak Tomarija. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Yes. Kami berdoa memberkati Menteri Keuangan, kiranya diberikan hikmat dari Tuhan Yesus untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Kami berdoa untuk reformasi DPR dan institusi kepolisian, kiranya dapat segera terlaksana. Kami berdoa kiranya undang-undang perampasan aset bagi para koruptor dapat segera disahkan menghentikan korupsi di Indonesia. Kami berdoa untuk pembangunan infrastruktur di Bekasi, kiranya dapat berjalan dengan cepat dan berkualitas. Bapa selalu ditinggikan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang semakin dekat. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk membangun keintiman dengan Tuhan Yesus setiap hari. Amin. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk beribadah dengan benar. Kiranya kami fokus saat beribadah, sebab kami sangat rindu menghormati Bapa. Tuntut kami ya Tuhan Roh Kudus untuk tidak terlambat datang beribadah. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seluruh jemaat GBRI Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus, penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, dan kami tolak penyakit diabetes. Kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung.
Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Kami juga berdoa buat Bapak Thomas, ya Tuhan Yesus, yang hari-hari ini tambah ringnya di jantungnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dia, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, sehingga dia boleh tetap sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, penyembuh kami, pertolongan kami, pendindung kami. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus Kudus. Terima kasih. Dan kami selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa untuk terus cepat ketiga. Kudus, kiranya cuma diberikan kerendahan hati, diberikan yang lemah lembut, dan mengasihi Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan dan kesembuhan bagi seluruh jemaat GKI Kudus yang sudah mengalami kesembuhan, yang mengalami pemulihan. Itu karena kekurangan-Mu Bapa, karena kasih-Mu, karena pertolongan Tuhan Yesus. Sudah menyembuhkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keuangan jemaat dan keuangan gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami sungguh percaya kami tidak akan pernah kekurangan, selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Sebab Allah yang kaya raya, yang sanggup memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Kamu Tuhan Yesus. Terus berkati persembahan kami yang selalu kami berkat, yaitu persembahan apapun juga Tuhan Yesus, biar Kau yang akan mengembalikannya dan semuanya untuk memilih anak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kalau saat ini kami perbuatan kami yang tidak seberapa, kami mau taat kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya akan membuka tingkap-tingkap kami, dan nama Tuhan Yesus akan dimurahkan, ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Kudus. Saya berdoa untuk setiap firman yang disampaikan di tempat ini Bapak, khususnya hari ini hamba-Mu yang mengucapkan isi hati-Mu, Kau berkatinya, berikan damai sejahtera, berikan kesehatan yang sempurna, memberkati rumah tangganya, memberkati seluruh kehidupan, dan semua pelayanan yang dilakukan dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Kudus. Kami sudah berdoa untuk seluruh Kudus. Kami hidup jadi anak-anak-Mu yang milikkan Tuhan Yesus, yang setia membaca firman, berdoa, setia beribadah kepada-Mu, melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Dan kami hidup, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan Yesus selalu berkati kami. Kami rindu Tuhan Yesus yang ada di sini semua menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang di gereja, di rumah, semua Tuhan Yesus memberkatinya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berdiri dengan iman, kita mau berkata, kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan tubuh pertahanan kami, Bapa kami yang sangat kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan-Mu Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lemah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami. Bapa di sorga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak menimpa kami, itulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikatmu Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka dan kaki kami tidak mengantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenalmu Tuhan Yesus. Kami berseru hanya kepadamu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus selalu menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Haleluya. firman-Mu dan sudah menerima firman-Mu. Kami sudah membawa persembahan kami. Kami sudah menyampaikan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Bapa. Dan kini saatnya ya Bapa, kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga, sumber segala berkat kasih karunia dan keselamatan. Anugerah damai sejahtera sukacita dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan Roh Kudus menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih ya Aba ya Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Bapa terima kasih. GBI Hati Kudus, kami berdoa puasa untuk menggenapi firman Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan Bapa di surga Maha Kasih selalu menyediakan makanan bagi kami setiap hari dengan berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur Bapa atas makanan yang tersedia saat ini setelah kami menjalani puasa kami hari ini. Mohon berkat Bapa atas makanan dan minuman kami ini. Berkati GBI Hati Kudus yang telah menjadi saluran berkat bagi kami.
Berkati Ibu Kris yang mengelola makanan ini bagi kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan makanan juga kepada mereka yang belum mendapatkan makanan saat ini. Pakai anak-anakmu, pakai gerejamu sebagai alatmu untuk penyalur berkatmu ya Bapa. Berkati kegiatan M5000, berkati kegiatan penjualan minyak buat tetangga. Dalam nama Tuhan Yesus, M5000 disalurkan bagi orang-orang yang membutuhkan di pinggir jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Haleluya. Amin. 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 Ya. Shalom yang di rumah. Shalom dari yang tua dulu. Oma Suharti. Shalom Oma Suharti. Sehat Oma. Sehat, Tuhan Yesus sayang sama Oma. Ya, shalom Ibu Penatua. Sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ya, shalom Ibu Marica. Wah, luar biasa bisa punya kesempatan ya untuk mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Shalom Popo, tetap sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Shalom yang ada di gereja semuanya, Tuhan memberkati. Haleluya. 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Maha Kuasa, Tuhan Yesus Maha Adil, Tuhan Yesus Maha Kasih, Tuhan Yesus Maha Agung, Tuhan Yesus sahabat kita, juru selamat kita. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Sampai ketemu di menara doa.